Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Riasta Devi Kumalasari. Saya adalah dosen di program studi Entrepreneurship Business Creation atau Prodi Kewirausahaan Universitas Bina Nusantara Kampus Malang. Saya bergabung di Universitas Bina Nusantara sejak tahun 2016. Bidang yang saya tekuni saat ini adalah manajemen bisnis dan kewirausahaan. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan PDD UKT PT pada mata kuliah Creative and Innovative Thinking. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS dan mata kuliah ini adalah mata kuliah inti bagi mahasiswa kewirausahaan BINUS Malang pada semester 1. Metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini adalah brainstorming, ceramah, belajar melalui media konten video, diskusi kelompok, presentasi kelompok, membahas kasus, latihan, dan pemecahan masalah. Sistem pembelajaran menggunakan asinkronus berupa forum, diskusi via LMS, tugas, mandiri, dan sinkronus berupa tatap muka atau tatap maya via Zoom. Pada mata kuliah ini memiliki 16 pertemuan, termasuk di dalamnya adalah ujian tengah semester pada pertemuan ke-8 dan ujian akhir semester pada pertemuan ke-16. Untuk capaian pembelajaran atau CPMK pada mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu untuk menjelaskan konsep pemikiran kreatif dan inovatif, menganalisis proses berpikir kreatif dan inovatif dalam bisnis untuk mengembangkan bisnis yang kreatif, inovatif, dan berkelanjutan, serta membangun ide dan peluang bisnis berdasarkan risiko bisnis untuk bisnis yang berkelanjutan. Dan untuk sub CPMK dari mata kuliah ini, yang pertama, sub CPMK 1-3 yaitu kemampuan menerapkan konsep dan ekosistem bisnis untuk mengembangkan model bisnis yang berkelanjutan. Sub CPMK 2.1, kemampuan mengembangkan bisnis yang kreatif dan inovatif. Sub CPMK 2.4 yaitu kemampuan menerapkan analisis risiko bisnis untuk pengambilan keputusan bisnis. Adapun bagaimana cara saya menyampaikan mata kuliah ini akan saya sampaikan dengan cara micro teaching. Untuk assessment berupa prosentase bobot penilaian pada mata kuliah Creative and Innovative Thinking ini terdiri dari 20% tugas, 20% UTS, 50% UAS, dan 10% independent learning. Kemampuan akhir yang direncanakan pada pertemuan keempat ini khususnya, yaitu mahasiswa dapat memahami proses berpikir secara kreatif. Dan untuk indikatornya pada pertemuan keempat ini, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan mengenai proses berpikir secara kreatif dan mahasiswa mampu menjelaskan serta menganalisis mengenai teknik berpikir secara kreatif. Adapun pelaksanaan pertemuan kuliah pada pertemuan keempat ini terdiri dari 3 bagian utama, yakni pendahuluan, penyajian, dan penutup. Pada bagian pertama, sesi pendahuluan, yaitu dosen membuka kuliah dengan salam, review pertemuan dan tugas sebelumnya, serta dilanjutkan menjelaskan RPS sampai mana saat pertemuan ini. Dan bagian kedua, sesi penyajian berupa bahan kajian tentang pemahaman mengenai Wallace Model of the creative process, the creative problem solving, the techniques, paradigm shift and types of creative problem solving techniques, dan analogical reasoning. Untuk bagian ketiga, penutup, yaitu ada interaksi dosen dengan mahasiswa melalui diskusi, tanya jawab. Jika mahasiswa tidak paham, bisa bertanya, kemudian dilanjutkan dengan salam penutup. Untuk itu, mari kita lihat bagaimana saya membawakan mata kuliah Creative and Innovative Thinking ini dengan topik The Creative Thinking Process pada pertemuan keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah, luar biasa gitu ya teman-teman ya. Oke, semoga nggak bosen sama saya teman-teman ya. Kita sekarang lagi ada di pertemuan keempat teman-teman ya. Saya perkenalkan lagi, mungkin lupa sama nama saya. Siapa teman-teman nama saya? Bu Devi, pinter ya. Baik, saya akan menjelaskan terkait mata kuliah Creative and Innovative Thinking. Untuk sesi 4 ini adalah judulnya The Creative Thinking Process. Nah, mungkin kita akan mereview dulu. Oh ya, untuk LO ya, saya berharap teman-teman hari ini bisa yang namanya memahami konsep ya dari Creative and Innovative Thinking itu sendiri seperti apa. Ya, proses-prosesnya seperti apa.
ya tekniknya digunakan seperti apa, serta teman-teman nanti juga bisa menganalisis teman-teman ya dengan tools-tools yang akan saya jelaskan di sini. Ya, gitu ya, bisa dipahami untuk capaian pembelajaran pada pagi hari ini. Kemudian, nah ini outline-nya, kita mulai seperti biasa teman-teman ya. Katanya kalau mahasiswa itu di kelas konsentrasinya cuma 10 menit gitu ya, keluar kelas, nah itu udah hilang gitu ya. Kita review kembali ya, kita beri penyegaran kembali gitu ya ke pertemuan yang sebelumnya. Kemudian kita akan bahas pertemuan yang keempat ini gitu ya. Pembukaan dari saya. Baik, langsung aja. Nah, siapa nih yang masih ingat tugas minggu lalu? Saya minta teman-teman untuk mencari problem ya di sekitar kalian. Ya. Problem itu banyak macamnya teman-teman ya. Semua punya masalah, semua punya problem. Ya, bangun tidur. Nggak bisa kalau nggak pakai alarm. Siapa yang kayak gitu? Semuanya ya kayaknya ya. Oh enggak, wah pinter siapa mbak namanya? Oh langsung banget. Oh pinter banget. Oh gitu. Ya ya. Bagus ya. Di zaman sekarang anak-anak Gen Z itu kalau nggak pakai katanya ya, kalau nggak sama HP itu nggak bisa. Ya alarm itu wajib gitu ya. Nggak jangan kan Gen Z teman-teman ya. Bu Devi ini udah Gen milenial ya, tetap masih pakai HP ya. Itu problem. Nggak bisa bangun pagi karena nggak ada alarm ya, dan segala macam, telat kesiangan ke kantor, ke kampus itu juga problem ya. Kemarin saya jelaskan seperti itu ya teman-teman ya, bahwa problem itu ada di sekitar kita dan simple. Nah, bagaimana caranya supaya teman-teman bisa menyelesaikan problem itu? Menyelesaikan problem itu dengan yang namanya pendekatan, namanya ideal ya. Agar mudah gitu ya, akhirnya namanya ideal, bagus ya. Oke, saya rasa semua sudah mempraktikkan ini dan saya ambil satu contoh ya yang sudah mengerjakan kemarin. Nah Belinda di sini ada. Oke, saya tanya dikit ya. Oke, karena sudah menerapkan ideal ya kemarin, saya tanya nih, kenapa kok memilih scope atau problemnya di harga bahan pokok, Belinda? Soalnya kan bahan pokok itu kayak fluktuasinya itu kayak apa ya, cepet gitu loh. Oke. Dan itu selalu terjadi, apalagi di kayak minyak, terus ya yang ditulis di situ kayak beras itu kan kayak semuanya bahan pokok ya, sembako ya, semuanya gampang naik. Oke ya. Apalagi jadi tren terkini ya, semua bahan pokok naik. Nah, akhir-akhir ini naik. Efeknya apa sih kalau misalnya bahan pokok naik? Akhirnya, kenapa? Kesulitan membeli, pembelinya berkurang. Ada hubungannya nggak sama tingkat kemiskinan? Ada, otomatis ke situ ya problemnya ya. Oke, baik, pekerjaan Belinda ini saya jadikan contoh karena memang relate teman-teman ya sama yang terjadi sekarang ya, bahan pokok sedang naik, harganya tidak stabil, menyulitkan banyak keluarga. Nah, ini yang saya bilang hubungannya sama kemiskinan dan segala macam. Dan akhirnya adalah langkah-langkahnya yang saya highlight di sini adalah ini ya. Harapannya harga pokok itu bisa stabil gitu ya, agar memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan lebih baik. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi look and learn, efeknya bisa kelihatan secara nyata. Gitu ya. Teman-teman yang lain sudah paham? Ya, untuk tugas-tugas yang lain sudah saya cek juga, tapi saya ambil sampel ini satu. Gitu ya. Terima kasih kelompoknya Belinda. Saya lanjut teman-teman. Baik, ini langsung ke materi hari ini. Ya, jadi ada beberapa model teman-teman ya, yang namanya proses berpikir secara kreatif. Yang pertama adalah Wallace. Ya, ini namanya orang ya teman-teman ya. Nah, namanya orang Wallace model of creative. Kalau teman-teman bisa baca di sini ya, stage-stage-nya adalah stage-stage berjenjang teman-teman ya. Semua dimulai dari nol ya, tahap persiapan. Ya, ngapain aja di persiapan itu? Nah, seperti biasa ya, Bu Devi selalu bilang bahwa problem itu di sekitar kalian dan itu nyata. Kalian bisa define problemnya, ya kayak tadi Belinda bilang tentang
harga bahan pokok dan segala macam, ya. Kemudian di tahap selanjutnya diinkubasi, ya. Problem ya yang sudah nemu itu kita kumpulkan, ya, kita pikirkan dengan baik, ya. Kalau ada istilah yang bagus itu namanya kontemplasi, teman-teman, ya. Berkontemplasi itu apa ya? Merenung, ya. Merenung, memikirkan sesuatu tapi dikumpulkan tapi ada hasilnya. Itu kontemplasi. Jadi nggak hanya merenung kayak di toilet gitu ya. Nah, tapi nggak ada hasilnya. Tapi biasanya teman-teman ide-ide di toilet gitu malah lebih brilian ya. Betul ya, sering ya. Gusti banget. Nah, itu. Betul, kayak gitu ya teman-teman ya. Inkubasi gitu, kemudian ada di illumination, ya. Oke, jadi datanya setelah dikumpulkan, kemudian diseleksi dan yang akhirnya ke final stage, ya. Akhirnya data yang sudah diseleksi, ya, prosesnya bisa jadi sebuah ide yang menjanjikan, ya. Ide yang bisa digunakan, kayak gitu. Paham sampai di sini? Oke, saya suka semangatnya. Kemudian, nah ini kalau tadi yang punya Wallace ya, ini yang umum teman-teman, yang umum di buku biasanya digunakan ada 6 ya. Bedanya di mana teman-teman? Hampir-hampir sama nggak sama kayak punya Wallace tadi? Coba kalau misalnya mau dilihat. Yang nggak ada di Wallace apa? Yang mana kira-kira? Acceptance sama? Boleh lo jawab, gak apa-apa. Ya, ini hampir-hampir sama teman-teman ya, yang nggak ada mungkin acceptance ya, tapi kata-kata lainnya, jadi kayak objective finding sama fact finding itu ada ya di preparation stage ya, betul ya. Kemudian problem finding juga ada di atas ya, tadi ya, di preparation stage ya. Idea finding, solution, sama acceptance. Intinya sama teman-teman ya, menyiapkan ya, kemudian mengumpulkan, mengidentifikasi problemnya, ya, mengeliminasi, kemudian ini ya, implement chosen ideas correctly ya, yang nggak terpakai dibuang ya, yang bisa kepake ya dilanjutkan, gitu ya. Kalau dalam bisnis gitu ya teman-teman ya. Nah ini katanya Kalista udah punya bisnis online gitu ya. Nah bisnis online-nya kemarin udah jalan ya. Nah, itu kamu sebelum ke bisnis online kan juga memutuskan banyak bisnis lainnya. Nah, dia mampunya di online, jalannya di online. Untuk sementara ini ya, setelah lulus nanti nggak tahu ya, bisa jadi punya outlet. Itu ya, amin. Sip. Oke, lanjut teman-teman. Nah, itu tadi prosesnya ya, prosesnya, stage-stage-nya, ini tekniknya ya yang digunakan. Nah, masih ingat teman-teman, 6 thinking head. Baru pertama ya ini ya soalnya ya, oke. Namanya aja topi ya, ada 6. Nah, 3 topi dulu sebutkan. Merah, hijau, kuning. Kalista. Biru, hitam, dan putih. Biru, hitam, putih. Mari kita lihat apakah benar. Pasti, oke. Jeng jeng. Ya ini kelihatannya bukan hijau ya, tapi kalau di PPT ini hijau ya teman-teman ya. Nah, jadi benar ya tadi Hana ya. Hana tadi jawab merah, kuning, hijau ya. Terus Kalista tadi jawab biru, putih, hitam. Ya tepuk tangan dulu. Teman-teman udah baca PPT-nya berarti ya. Sudah baca PPT-nya tadi malam ya. Saya senang kalau kelas kayak begini semua ya. Oke. Nah ini nih. Katanya udah baca ya teman-teman ya. Topi putih teman-teman. Waduh. Nggak apa-apa ya. Topi putih ya, putih itu, nah langsung saya spill aja. Putih itu kalau misalnya kita lihat itu apa sih warna yang netral ya. Pakai baju putih, celananya apa aja cocok katanya gitu ya. Pakai apapun yang putih, netral, semua bisa dipadu-padankan. Nah, jadi putih itu sifatnya adalah netral dan objektif. Saya nggak memihak kamu Sultan, saya nggak memihak Belinda. Ya, jadi di kelas ini siapa yang salah ya saya marahi kayak gitu ya, ibaratnya seperti itu. Nah, itu warna. Ya, jadi topi berkaitan dengan fakta, teman-teman. Jadi prosesnya adalah diawali dengan topi putih dulu. Nyari fakta, nyari objektifnya, tujuannya apa, semua dikumpulkan. Nggak boleh berdasarkan asumsi. Ya, masih ingat ya pertemuan kemarin
nggak boleh ngawur ya. By data. Ya, bisa dipahami teman-teman. Lanjut ke topi selanjutnya. Bisa ditebak ini. Kalau warna merah itu warna yang gimana sih? Yang lagi pakai baju merah. Wah, kamu agresif berarti. Wow. Oh gitu ya. Paham banget ya Willy. Oke, warnanya merah, agresif, semangat gitu ya. Oke, mari kita lihat apakah benar teman-teman. Ya, emosi. Bukan berarti suka emosi ya, enggak ya. Ini melambangkan bahwa ada pandangan emosional ya. Jadi kalau misalnya di toko-toko restoran ya, warna merah itu identik sama warna apa teman-teman? Warna? Pedes itu. Oh pedes. Iya, warna yang lapar, mengunggah gairah untuk selera untuk makan. Ya itu merah, pedes juga nggak apa-apa kan, cabai itu merah ya bener, ya nggak apa-apa. Jadi kayak gitu teman-teman. Jadi nanti merah ini pintar. Nanti fungsinya untuk itu tadi apa ya namanya? Cocok nggak ya ini data yang sudah kukumpulkan ya? Masuk nggak ya? Bisa berangkat untuk stage selanjutnya nggak ya? Nanti kayak gitu ya. Oke, kemudian topi hitam. Misterius katanya. Baik, mari kita lihat. Ya, muram dan serius. Nah, di sini yang pakai baju hitam, Aziz, kamu serius dan muram memang. Oh, misterius, oke. Ini berkaitan dengan kehati-hatian ya teman-teman ya. Jadi hati-hati banget gitu ya. Apakah ide tersebut ada kelemahannya apa? Ya, dia harus identifikasi. Ya, kelemahannya apa, kekuatannya apa. Jadi nggak boleh asal. Ya, kayak gitu ya. Kalau merah itu tadi cuma hanya sebagai pantas nggak ya gitu ya, cocok nggak ya. Tapi kalau hitam ini benar-benar mendetail. Harus ada kayak analisis SWOT-nya gitu teman-teman. Ya, nggak boleh asal. Lanjut lagi ke topi. Nah, kuning. Cerah ya. Tadi namanya siapa yang bawa air tadi? Capean. Vivi. Nah, kamu tadi kelihatan setelah airnya nyampe kelihatan cerah. Ya, capek soalnya. Cerah dan positif ya. Jadi topi kuning ini optimis teman-teman. Oh, kalau yang tadi hitam ke kelemahannya, kalau kuning ini lebih melihat kepada kelebihannya. Ideku kelebihannya di mana? Orang-orang akan suka di sebelah mana? Uniknya di mana? Gitu ya. Bisa dipahami ya. Kemudian lanjut, nah itu udah di-spill dulu, topinya belum kelihatan. Nah ini tadi yang hijau, ibarat rumput teman-teman ya. Nah jadi di sini ada kreativitas ide muncul ya. Karena tadi sudah dikasih bayangan sama topi hitam, topi kuning udah ngasih kelemahan, kekuatan. Nah topi hijau muncul kreativitas, saya harus tambahkan apa dari situ? Saya harus tambahkan ide unik seperti apa ya? Dan akhirnya ke biru teman-teman, biru ini yang memegang bukan akhir dari segalanya ya, maksudnya berkaitan sama kontrolnya ya. Ide ini harus muncul satu ya, mungkin di sini beberapa muncul ide ya. Kreativitasnya muncul brainstorming, itu ada di sini teman-teman ya. Brainstorming, masih ingat brainstorming? Ada otak di badai ada badai di otak maka banyak pikiran ya, banyak pilihan-pilihan ide ya. Nah ini yang nyeleksi satu harus muncul. Satu pantas untuk kalian jalankan. Sampai sini bisa dipahami teman-teman? Bagus. Oke ya. Nah itu tadi untuk six thinking head-nya ya. Nanti teman-teman akan saya minta untuk praktik teman-teman. Cuman ya kita lihat ya kecukupan waktunya. Nah ini ada paradigma teman-teman ya. Pergeseran paradigma dari tipe kreatif problem solving teknik teman-teman ya. Nah, kalau misalnya di sini ada yang namanya nanti ada analogi sama non analogi sama analogi, ini yang nggak pakai analogi teman-teman. Contohnya di sini gampang, ya. Nah, ini contohnya office ya, kantor. Nggak usah office lah, kamar teman-teman. Mau improve kalian kalau di kamar terus bosen nggak sih? Nah, bosen. Gimana caranya biar kamar itu nggak ngebosenin gitu? Apa yang dilakukan biasanya? Tata ulang, nonton drakor aktivitasnya. Kenapa? Di cat pantai. Wah, jadi kayak berasa ini ya di Hawaii setiap hari. Bagus. Apa lagi? Kasih komputer. Itu ngegame kalau Aziz ya. Good.
Ya, nah ini no analogi teman-teman. Kita tidak menganalogikan sesuatu. Tahu analogi kan ya? Tahu apa enggak? Tahu apa itu? Oh, kurang tahu. Oke, analogi itu jadi semacam kayak kita membayangkan sesuatu hal yang sama. Nanti saya jelaskan di slide selanjutnya ya. Jadi ini nggak pakai analogi teman-teman. Jadi apa yang perlu saya lakukan ketika kamar saya membosankan ya, dicat pantai, ditambah di dekor tata ulang ya, nonton drakor, kasih komputer untuk nonton drakor, untuk ngegame dan segala macam. Nah, itu ada di sini semua, tapi perlu ada checklistnya nih, perlu dipastikan nih teman-teman. Perlu tak? Apakah perlu? Ya, terus kira-kira di sebelah mana ya yang perlu dicat pantai? Nah, kita sholat misalnya muslim ya, hadap kiblat, dicat pantai. Nah, gitu kira-kira khusyuk nggak? Nah, nggak khusyuk. Nah, itu makanya perlu checklist ini teman-teman. Perlu, ya. Nggak mungkin hadap kiblat, ya, dicat pantai. Ya, jadi lihat Pak Tukangnya nanti kan nggak tahu ya, Pak Tukangnya cuma mengerjakan apa yang kita ini ya, suruh. Oke. Terus kapan kira-kira? Kapan sih gitu? Harus diselesaikan. Misalnya kalian lagi sibuk-sibuknya UAS, kamarnya direnovasi. Wah, mau belajar di mana gitu ya? Terganggu, saya cuma bisa belajar di kamar, Bu. Atau saya mau belajar di kafe, Bu. Nah, itu kan nggak tepat ya, cari waktu yang tepat intinya. Sama siapa sih yang melakukannya gitu ya? Apa sih yang harus perlu ditata ulang dan bagaimana? Pakai 5W1H biar gampang ya teman-teman ya. Gitu. Oke. Nah, ini ada contohnya teman-teman. Nah, ini dekor kalau di ini dekor kalau di kantor, tadi kan di kamar ya. Nah, jadi udah nggak perlu kejawab ya teman-teman ya. Sudah saya contohkan tadi, teman-teman seberapa perlu ya, mau di mananya, sebelah mananya, kapan aja ya, sampai siapa yang ngerjakan kalian harus tahu. Mungkin kalau ada yang suka DIY ya, utek-utek sendiri ya, pasang wallpaper sendiri, ada teman-teman di kamar kayak gitu, pasang sendiri wallpaper itu? Siapa? Ya, serius? Oh, keren. Iya. Pinter-pinter teman-teman. Saya nggak telaten, jadi manggil tukang teman-teman ya. Ya itu sudah kreatif dari kecil, bagus teman-teman ya. Karena selera kita yang punya. Bagus. Oke, Vivi ya. Yes. Oke. Nah, itu aja teman-teman contohnya. Kemudian lanjut. Nah, ini yang analogical teman-teman. Tadi yang Sultan belum paham, apa itu analogical. Jadi kalau analogical ini lebih kepada kita menyamakan kita memikirkan sesuatu yang dianggap sama ya. Dianggap sama ya. Jadi kayak mau bikin kapal itu strukturnya mirip apa teman-teman? Rangkanya apa? Kapal, perahu, ikan apa? Ikan paus ya. Paus apa hiu teman-teman? Ayo. Rangka kapal. Ya pokoknya ikan ya, jadi kayak ikan paus ya, seingat saya paus sih teman-teman ya. Jadi menyamakan kayak gitu. Oh gitu, sama kayak pesawat itu niru. Nah kayak gitu, itu analogi. Mau bikin sesuatu yang sejenis, tapi kita menganalogikan dengan yang sama. Ya, paham ya? Itu analogical. Kalau yang tadi nggak pakai analogi, jadi pakai 5W1H. Kalau ini kita mau bikin sesuatu, membayangkan objek yang sudah ada dulu. Ya, mau bikin gedung juga lihat maketnya dulu misalnya. Ya, kayak gitu ya. Oke. Baik. Nah, sudah. Kira-kira ada pertanyaan dari apa yang saya sampaikan tadi, teman-teman? Belum ada ya. Nah, jadi habis ini kalian bisa diskusi ya. Ini nanti akan saya letakkan di Binus Maya. Ya, jadi nanti kalian pilih salah satu dari beberapa permasalahan ya yang ada di dunia ya. Kayak sampah, kesehatan, kemiskinan, kelaparan, dan lain-lain. Kemudian jelaskan dengan teknik yang tadi saya jelaskan di sini. Bisa pakai six thinking head teman-teman ya. Bisa pakai Wallace model ya, atau creative problem solving. Ya, silakan kalian pilih. Kemudian nanti, ini saya pakai Padlet sih ya. Boleh di-scan teman-teman, di-scan dulu nggak apa-apa ya. Di-scan dulu, oke. Kemudian nanti kerja di situ, kelompoknya udah kebentuk kan ya? Oke, siap, baik. Nanti juga akan saya tampilkan ini di LMS ya, teman-teman ya. Nanti kalian juga bisa unggah itu hasil Padletnya itu di
LMS ya, teman-teman. Ya, gitu teman-teman ya. Baik. Oke, kalau misalnya nggak ada yang ditanyakan, karena sudah waktunya Pak pulang, udah ngantuk semua ya, pengen istirahat. Nah, nanti setelah itu kalian bisa diskusi, terus kemudian mengerjakan seperti biasa. Ya, kalau ada pertanyaan, nanti teman-teman bisa hubungi saya ya, seperti biasa, chat boleh, tapi ingat jamnya jangan malam-malam ya, waktunya orang istirahat. Oke, gitu aja teman-teman. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih. Demikianlah sesi micro teaching yang saya bawakan untuk PDD UKT-PT pada mata kuliah Creative and Innovative Thinking. Semoga video ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.